Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now kehadiran tamu seorang CEO OTC Bali, Iwayan Rediase, dan alumnus OTC Bali yaitu Komang Untung Wibawa. Nah, kali ini kita akan membahas banyak tentang apa sih OTC. Om Swastiastu, Pak Redi. Om Swastiastu, Komang Untung. Penapi gatren niki. Cek Bu Eni, Astung kare, meskipun udara panas ya di Bali, tapi tetap kita akan membahas sesuatu yang luar biasa ini yang ada di Bali saat ini. Seusai pandemi yang begitu terpuruknya Bali, ternyata sekarang sudah ada udara segar buat masyarakat Bali. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih Pak Redi, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now apa sih OTC itu? Oke, terima kasih Bu Eni. Perkenalkan, saya adalah Iwayan Rediase. Saya adalah pendiri sekaligus CEO daripada Overseas Training Center Bali atau OTC Bali, di mana OTC Bali ini adalah sebuah lembaga pelatihan atau lembaga kursus dan pelatihan yang dibawahi atau dinaungi oleh Yayasan Mada Wardi Utama. Jadi sifatnya itu adalah kita badan hukumnya adalah yayasan begitu Mbak Eni. Nah, dalam kegiatan sehari-harinya OTC Bali ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan terhadap warga masyarakat khususnya di bidang hospitality, di bidang perhotelan, di mana kita memiliki program yang disebut dengan program kulineri, program EB service, dan program housekeeping. Jadi sebelum kami terlanjur jauh membahas berkaitan dengan program, mungkin alangkah bagusnya kalau saya ceritakan bagaimana sih OTC Bali itu. Betul. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan berkaitan dengan OTC Bali. Kebetulan di tahun ini kita genap usianya hampir di 10 tahun. Nah, kita berdiri di tanggal 23 Mei 2014 dan 2024 saat ini sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Sebentar lagi kita akan ulang tahun OTC Bali yang ke-10. Jadi untuk pertama kalinya OTC Bali kita buka di Jalan Gatot Subroto Barat. Tetapi berkaitan dengan proses kita pernah pindah ke Keboiwo juga sebelah di sini, dan akhirnya tahun 2017 kami konsentrasi di Gianyar waktu itu, sehingga pada tahun 2018 untuk di Denpasar kami sempat vakum 1 tahun, tetapi di tahun 2009 kami kembali buka di Denpasar, yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 192 Denpasar, jadi dekat kantor pemerintahan yang di Lumintang. Mungkin kalau kita merunut tempat tepatnya sekali itu ada di seputaran lampu merah Kenarok. Jadi nomor 192 tempat kita. Nah, kemudian kenapa kita mendirikan OTC Bali? Nah, sebelumnya background saya, mungkin sedikit saya cerita. Saya pernah di kapal pesiar dulu, Bu Eni. Nah, melihat teman-teman kita yang dari Indonesia, yang dari Bali khususnya, ketika join di kapal pesiar, nah ternyata kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, cara bekerjanya dan lain sebagainya, sebetulnya kita tidak kalah. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan kami merasa harus betul-betul memperbaikinya, sehingga waktu itu kepikiran buat saya suatu saat jika saya diberikan kesempatan dan saya kebetulan punya modal, saya ingin sekali mendirikan sebuah lembaga pelatihan khususnya di bidang hospitality ini. Karena yang terjadi pada saat pengalaman saya di kapal pesiar itu, anak-anak kita khususnya anak Bali, nah, masalahnya itu banyak di bahasa Mbak ini. Jadi kemampuan bahasa mereka agak kurang, sehingga dalam persaingan mereka bekerja bersama partner kerja di kapal pesiar, kan banyak ini yang partner kerja kita orang asing itu, karena mereka memang bahasanya mereka bahasa Inggris, walaupun pekerjaan mereka yang istilahnya kualitasnya apa adanya begitu, tetap mereka yang lebih
dihargai oleh manajemen. Iya. Nah, sehingga waktu itu semangat saya khususnya suatu saat saya ingin merubah SDM Indonesia Bali khususnya, supaya bagaimana ketika mereka join di kapal pesiar seperti saya waktu itu nantinya bisa bersaing di tingkat global. Nah, itulah di awal cita-cita kami, kenapa harus kami dirikan OTC Bali. Gitu. Jadi apa sih program-program yang ada di Oke. OTC Bali? Selanjutnya berkaitan dengan program yang kami selenggarakan. Tadi kami sudah singgung sedikit berkaitan dengan programnya. Ada program pertama perhotelan, di mana nantinya SDM yang gabung bersama kami atau masyarakat yang ikut pelatihan di tempat kami itu mereka dilatih bagaimana untuk bisa menjadi seorang room service ataupun room division itu yang mumpuni lah istilahnya. Bagaimana mereka menata kamar, kemudian bagaimana dia membersihkan public area dan lain sebagainya. Nah, itu latihannya sejenis itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan FB service. Nah, FB service ini bagaimana dia nantinya endingnya bisa menjadi seorang waiter maupun waitress. Tetapi di dalam materi FB service itu juga diberikan berkaitan dengan bar, berkaitan dengan barista. Nah, di sana. Nah, yang tadi di housekeeping itu berkaitan dengan room division dan front office. Juga sedikit mengenai laundry tadi. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kulineri, jadi tata boga. Bagaimana mereka mengetahui basic menjadi tukang masak, baik itu pastry, bakery maupun makanan internasional lainnya. Karena justru kita memang bekerja sama dengan industri itu yang diharapkan itu supaya kompetensi anak-anak kita itu menguasai makanan internasional. Jadi berawal dari Pak Redi ini adalah seorang pelayaran, kemudian setelah beberapa tahun mungkin menjadi seorang pelayaran ya. Kemudian ingin memperbaiki para SDM di Bali agar bisa bersaing secara global. Betul. Nah, akhirnya menjadi CEO OTC Bali ya, luar biasa. Oke, nah baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang lembaga pelatihan OTC Bali. Nah, sekarang kita tadi sudah ngobrol dengan CEO-nya. Sekarang kita ngobrol dengan Komang Untung. Nah, dia ini alumnus OTC Bali. Komang, sejak kapan sih Komang mulai bergabung di OTC Bali? Apa yang membuat Komang jadi benar-benar saat itu mantap bergabung dengan OTC Bali? Oke, nah jadi saya itu bergabung dengan OTC Bali itu tepatnya pada tahun 2020 ketika saya tamat bersekolah. Nah, alasan saya kenapa saya memang benar-benar interest untuk sekolah di OTC Bali, karena pastinya OTC Bali itu sungguh jauh berbeda dengan kampus-kampus untuk pariwisata pada yang lainnya. Itu bukan hanya berdasarkan program yang kita miliki, karena kita sudah mengetahui OTC merupakan Overseas Training Center Bali, overseas yang kita utamanya itu memiliki program untuk keluar negeri, yang dimana kampus-kampus lain itu tidak memilikinya. Dan bahkan jika ada kampus yang memilikinya itu, mereka itu meminjam agent terhadap kampus lainnya. Tapi kita sendiri, OTC Bali, memiliki agent resmi tersebut, dan bukan hanya satu, tapi kita memiliki 3 agent di sini. Sehingga itu akan sangat memudahkan bagi siswa-siswanya untuk melaksanakan program internship mereka ke luar negeri. Seperti saya, kebetulan saya memiliki kesempatan yang luar biasa berkat OTC Bali, saya mampu melaksanakan internship program saya ke Taipei, Taiwan, exactly-nya itu di Moorjayang Resto selama 6 bulan tersebut. Nah, dan kabarnya sekarang Komang sudah diterima menjadi asisten manajer ya di luar negeri. Nah, bisa cerita tuh pada pemirsa Bali Now. Nah, jadi berkat kualitas yang diberikan oleh OTC Bali yang sudah mampu mendidik saya, mencetak bukan hanya saya saja, tapi seluruh alumni-alumni OTC Bali, murid-murid OTC Bali hingga memiliki kualitas yang berstandar internasional tersebut. Sehingga kita
di sini mantap untuk maju bukan hanya di nasional tapi kita mampu berkompetisi di global juga seperti itu. Jadi pelatihan apa saja sih yang diberikan di OTC Bali selama Komang sekolah di sana? Oke. Selama saya bersekolah di OTC Bali ini, yang pertama pasti pendidikan dan ilmu pengetahuan mengenai yang namanya pariwisata. Padahal dulu saya merupakan alumni dari sekolah SMA, bukan SMK yang dimana saya belum mengetahui apapun dengan yang namanya pariwisata. Tapi dengan modul yang dimiliki oleh OTC Bali, instruktur yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya hingga berpuluh tahun bahkan mereka itu sudah bekerjanya itu internasional juga, sehingga kita sudah bisa mengetahui apa saja yang wajib kita miliki dan wajib kita lakukan ketika kita bekerja di internasional tersebut. Seperti itu. Itu pertama di bidang pengetahuan. Yang kedua juga, kenapa saya bisa mencapai di posisi manajemen level ini, OTC Bali juga mengajarkan saya bagaimana saya bekerja dengan manajemen skill. Bagaimana sih caranya kamu untung wibawa agar bisa mengetahui bukan hanya di bidang pengetahuan tapi manajemen skill juga. Di sana OTC Bali sangat mendidik saya sehingga ketika interviewernya itu mengetahui bagaimana kualitas anak didik OTC Bali, kualitas saya, sehingga saya mampu untuk first contract satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di Indonesia yang diterima dan termuda di dunia. sebagai Astungkari, sekarang Asisten Food and Beverage Manager. Waduh, congratulations Komang. Nah, berarti Pak Reddy, Komang ini salah satu mahasiswa yang berprestasi ya di UTC? Betul Mbak Eni, bahkan bukan hanya kami yang menilai beliau berprestasi. Kebetulan beberapa waktu ini dari Kemendikbud juga memberikan apresiasi. Untung Wibawa ini sebagai salah satu alumni OTC Bali yang mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertinggi di bidangnya di kontrak pertama dan termasuk juga gaji tertinggi. Nah ternyata setelah ditelusuri satu-satunya alumni yang di seluruh Indonesia lah untuk alumni sekelas level kami gitu, dengan gaji 32 juta per bulan itu sudah termasuk kategori tertinggi untuk anak-anak jebolan daripada LKP atau OTC Bali. Nah, bukan hanya untuk di level Bali, di Indonesia. Di Indonesia ya itu ya. Diberikan penghargaan untuk gaji tertinggi dan jabatan tertinggi di kontrak pertama sebagai asisten FB manager. Berarti di OTC ada berapa siswa yang kira-kira seperti Komang Untung ini, Pak Reddy? Sebenarnya sebagian besar alumni OTC Bali itu sudah bekerja di internasional. Karena apa? Karena kami memiliki program kerjasama khususnya yang paling banyak itu adalah program internship ke Taiwan. Untuk di program internship Taiwan ini kami bekerja sama dengan hotel-hotel bintang 5. Banyak, bahkan mungkin lebih daripada 80 hotel kami ajak kerjasama di sana. Nah itu memiliki kuota permintaan atau demand letter itu per tahunnya itu 2.000 person. Jadi 2.000 orang per tahun kita diminta. Nah sementara saat ini kita di OTC Bali, kita kan ada 10 cabang nih. Ada di Gianyar sebagai kantor pusat kita, kemudian ada di Denpasar, kemudian ada di Singaraja, di Jembrana, di Karangasem, di Nusa Dua, di Klungkung, dan juga ada di luar Bali, ada di Lampung, ada di Bandung, dan juga di Cilacap. Sampai di luar Bali ya. Jadi dari keseluruh cabang ini, untuk di tahun 2023 itu kami memiliki kurang lebih 1.900 siswa. Nah kalau kita compare sekarang dengan permintaan dari Taiwan saja, nah itu sudah 2.000 diminta. Jadi kalau ibaratnya anak-anak didik kami itu seluruhnya mau keluar negeri, berarti kan sudah ada yang meng-cover untuk pekerjaannya atau untuk tempat magangnya di sana. Tetapi bukan hanya di Taiwan kami memiliki penempatan, karena di samping penempatan internship yang tadi saya jelaskan juga secara legal, kita menggunakan legalitas yang disebut dengan Signing Organization atau SO.
Nah, kami juga mengelola beberapa agensi nih. Jadi di antaranya ada PT Milenium Muda Mandiri, kebetulan saya sendiri sebagai kepala cabangnya di sana. Kemudian ada juga PT Omna Tri Satya Chandra. Jadi Omna Tri Satya Chandra OTC. OTC. Jadi PT OTC. Ya. Jadi ibaratnya PT OTC ini dimiliki langsung oleh internal tim OTC, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa agen lain yang tentunya bekerja sama dengan kami yang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Karena konsep kami, setelah mereka dari Taiwan, mereka harus bekerja lagi, baik itu ke darat maupun ke kapal pesiar. Jadi lebih banyak anak-anak itu memilih kapal pesiar. Nah, kebetulan di PT Milenium Muda Mandiri, nah itu kami bekerja sama dengan perusahaan terbesar di dunia, CTI Group, dan juga bekerja sama dengan Carnival. Nah, ini kita bisa menyalurkan anak didik kita ke kapal pesiar. Tetapi untuk di jabatan yang diceritakan barusan, baru Mang Untung yang mendapatkan di posisi asisten FB Manager di kontrak pertama. Kalau yang di posisi lain banyak, termasuk kalau gaji yang mendekati Mang Untung ini banyak, 30 juta, 31, 32 itu ada dengan posisi yang berbeda. Jadi ada yang kayak CDP, yang kayak gitu. Betul, nah itu juga besar gajinya, apalagi gajinya itu dengan mata uang euro. Nah itu tentu nilainya lebih tinggi. Nah itu banyak sekali sebenarnya, termasuk juga anak-anak didik kita yang bekerja di darat. Jadi ada yang ke Amerika, kemudian ada yang ke Dubai, ada yang ke Doha. Nah rata-rata di antara mereka tuh jauh lebih tinggi dapat gaji dibandingkan dengan hanya mereka bekerja di Bali. Tetapi mungkin perlu saya jelaskan Mbak Eni, kenapa saya lebih interest anak didik OTC Bali itu di awal untuk magang ke luar negeri. Pertama, benefitnya yang kita dapatkan tentu mereka dari sisi disiplin, dari sisi kemandirian, dari sisi bahasa, kemudian dari sisi pengalaman mereka bisa eksplor bagaimana budaya luar gitu. Nah, sehingga ketika mereka balik, nah kemampuan bahasa Inggrisnya itu tentu akan lebih baik, ditambah lagi mereka bisa bahasa Mandarin, nilai plus itu. Kedua, ternyata di samping pengalaman, disiplin, kemudian pergaulan secara internasional, budaya internasional, ternyata benefitnya lumayan. Nah, untuk yang ke Taiwan sendiri itu sebenarnya mereka dapat gaji tapi disebut uang saku. Nah, itu minimal dapat di angka 8.500.000 sesuai dengan kontrak. Tetapi realitanya ada yang dapat lebih dari 20. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata, nah itu rata-rata di angka 10 juta. Udah lumayan itu lumayan tinggi juga. Itu untuk kontrak 6 bulan. 6 bulan. Iya, tapi boleh mereka memperpanjang lagi 6 bulan sehingga bisa mendapatkan pengalaman selama 1 tahun. Nah, ketika sudah punya pengalaman 1 tahun ini, persyaratan untuk kapal pesiar, nah ini sudah memenuhi. Nah, inilah yang saya bilang kualitas anak-anak kita atau SDM yang telah datang dari luar negeri itu untuk mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar itu volumenya sangat tinggi karena kualitas tadi yang kita ceritakan. Di saat interview dengan bahasa Inggris mereka sudah lulus, apalagi ditambah dengan other language bisa bahasa Mandarin, ini nilai plus. Jadi user itu sangat mempertimbangkan. Apalagi dengan memiliki sertifikat pengalaman di hotel bintang 5 di Taiwan itu dilihat, kan biasanya kalau kita melamar pekerjaan ada CV, kita sertakan juga dokumen-dokumen pendukung gitu ya. Nah, salah satunya mereka ada menunjukkan tentang pengalaman kerjanya di hotel bintang 5 di Taiwan. Nah, itu tidak butuh waktu lama, mereka user itu sudah ACC, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang kualitas yang diutamakan ya oleh OTC agar jebolan dari OTC Bali ini benar-benar berkualitas, memang dibutuhkan oleh para owner-owner itu ya. Nah, di samping itu, Mbak ini kami juga mengelola lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi anak-anak didik kami ini, kami tidak hanya menilai kompetensi mereka itu dari internal kita. Tetapi anak-anak didik kita ini juga dinilai kompetensinya oleh pihak independen. Apakah betul-betul anak ini sudah kompeten atau tidak? Dari pihak ketiga inilah yang
memberikan penilaian, kemudian mensertifikasi mereka sehingga mereka dinyatakan kompeten. Jadi dengan demikian anak didik OTC Bali itu kami bisa adu kemampuan SDM-nya kualitasnya bersaing secara global. Jadi hal ini merupakan visi kami Mbak Eni. Karena OTC Bali memiliki visi ingin menjadi lembaga vokasional terbaik dan terpercaya di tingkat global. Dalam artian untuk di tingkat global itu kami ingin mendapatkan kepercayaan itu ada dari 3 sisi. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah, yang ketiga dari industri. Nah, yang dari masyarakat bagaimana? Kan gitu ya. Kenapa kami bisa menyatakan bahwa diri kami bisa dipercaya oleh masyarakat? Buktinya, setiap tahun jumlah siswa kami itu meningkat. Artinya dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap OTC kan meningkat. Iya, betul. Yang kedua, bagaimana kepercayaan pemerintah terhadap kita? Nah, ternyata dalam belakangan ini beberapa kali kami diberikan apresiasi, diberikan penghargaan oleh pemerintah. Termasuk kami menjadi kategori LKP terbaik di Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki alumni terbaik, kategori terbaik di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, memiliki tempat uji kompetensi atau pengelolaan lembaga sertifikasi kompetensi terbanyak meluluskan SDM kompeten. Nah, yang keempat, memiliki industri yang merekrut alumninya terbanyak di industri. Nah, 4 kategori ini merupakan kepercayaan pemerintah terhadap kami. Kemudian yang ketiga, kepercayaan industri. Nah, ini buktinya dari sekian industri yang bersama dengan kami selalu selama ini beberapa tahun ini menyatakan bahwa bagus anak didik yang kami puas lah ya dengan hasil, kepuasannya tinggi. Nah, sehingga permintaannya selalu juga tidak pernah menurun. Jadi dengan permintaan 2000 itu saya rasa untuk kapasitas lembaga seperti kami sudah lumayan dari satu negara. Berarti luar biasa OTC. Nah, sudah ada sebuah peluang besar nih buat anak-anak muda di Bali untuk yang ingin bekerja ke luar negeri ya, dengan kualitas yang mumpuni. Nah, pemirsa, kami nanti akan masih membahas tentang pelatihan di OTC Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama CEO OTC Bali dan alumnus dari OTC Bali, Komang Untung Wibawa. Aduh, namanya luar biasa, memberi keberuntungan dan sangat berwibawa. Nah, Pak Reddy, ini kan biasanya dari sekian ribu siswa yang pelatihan di OTC, saat keberangkatan pasti ada yang kendala dana untuk biaya visa atau segala macam. Gimana solusi dari OTC ini, Pak Reddy? Oke, mungkin saya bisa jelaskan dari awal dulu bagaimana pola kami di OTC Bali untuk keberpihakan kami terhadap masyarakat, yang terutama bagi masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Jadi pola yang kami lakukan di OTC Bali sebenarnya kami seperti yang kami ceritakan, kami berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Buktinya OTC Bali ini kami melakukan sistem jemput bola. Jemput bola dalam artian kami ingin mendapatkan siswa itu supaya ketika masyarakat itu ingin bergabung bersama OTC, kalau kami bilang pertama kali kami membuka OTC itu kan Denpasar dan Gianyar, supaya tidak mereka merantau ke tempat kami, ke tempat kantor pusatnya, kami yang hadir di daerah mereka. Jemput bola. Seperti contohnya ke Jembrana, ke Karangasem, kami ada di Desa Kubu. Satu-satunya yang berani membuka lembaga pelatihan di Desa Kubu kami. Nah, kemudian ada di Singaraja di Lovina. Kemudian ada juga yang di Klungkung, ada juga yang di Nusa Dua dan lain sebagainya. Jadi dengan pola jemput bola ini, saya rasa ini juga keberpihakan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kenapa? Dengan sistem jemput bola ini berarti orang tua mereka bisa mengirit banyak biaya yang mestinya anaknya harus ke Denpasar atau ke Gianyar kos, belum lagi makan dan lain sebagainya, kan ini butuhkan yang sangat tinggi. Nah, kami lakukan jemput bola dengan mereka bisa langsung kuliah di OTC juga tanpa harus ngekos, tanpa harus pindah, dan mereka bisa tetap tinggal di rumah, bisa makan bersama keluarga di rumah dan tetap bisa membantu orang tua.
tetapi mereka juga bisa kuliah di OTC Bali dengan konsep pembelajaran yang sama. Karena kami menggunakan pola manajemen learning system. Jadi sistem kami sama walaupun kami pelaksanaannya di Gianyar, di Denpasar, di Jembrana gitu, polanya sama. Jadi kualitasnya sama. Nah, sehingga bagi kami dengan pola seperti itu kami juga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu yang tertarik untuk bergabung di OTC Bali bisa bergabung sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola kami khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Nah, itu di bidang mungkin penempatan keluar negerinya ini, karena kan untuk penempatan keluar negeri baik itu bekerja maupun magang kan butuhkan biaya. Nah, terutama kami bantu mereka yang penempatan magangnya. Nah, kalau penempatan magang ke luar negeri, khususnya yang di Taiwan saya ceritakan, itu kurang lebih menghabiskan biaya 20 juta. Nah, kemudian kalau kuliah dengan program 1 tahunnya, nah itu berbeda-beda sih tiap daerahnya. Tergantung sekarang kan kalau di Denpasar dengan di Gianyar itu kan tempat itu nilainya lebih mahal, kurang lebih seperti itu ya, dari sisi kontrak tempat dan lain sebagainya lebih mahal. Tentu kami mengakali juga dengan pembiayaannya lebih tinggi. Jadi 15 juta untuk di Denpasar selama ini, di tahun ini kami tingkatkan 16 juta. Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Tetapi di daerah lainnya masih di angka 14 juta ke bawah, sehingga dapat nilai yang lebih rendah. Tetapi saya rasa selama ini untuk membantu memperingan bebannya, nah itu kami berlakukan sistem bisa angsur 3 kali. Jadi selama 6 bulan mereka mengikuti pelatihan di kampus, 6 bulan mereka ke industri, itu program 1 tahun. Jadi selama 6 bulan itu mereka harus melunaskan yang biaya pelatihannya. Kemudian nantinya untuk penempatan di Taiwan nanti setelah 6 bulan. Nah, itu mereka ada biaya kurang lebih itu 20 juta, di mana biaya itu adalah dialokasikan untuk biaya penerbangannya atau pesawat, kemudian ada medical, kemudian ada administrasi dan lain-lain, kemudian ada juga kayak visa, paspor dan lain sebagainya itu. Nah, itu biayanya itu termasuk semuanya itu. Nah, bagi mereka yang kurang mampu biasanya tidak semua masyarakat yang bisa membayar dengan mandiri mereka dengan 20 juta itu. Nah, kami dari lembaga memiliki solusi. Kami kebetulan mendirikan koperasi. Kami di tahun 2020 kami mendirikan koperasi, dan koperasi ini sudah mampu membantu anak didik kami yang memerlukan dana untuk magang ke luar negeri itu. Tetapi bagi mereka yang mampu nggak usah gitu ya. Nah, bagi yang kurang mampu saja kami berikan untuk melakukan peminjaman di sana. Ibaratnya mereka juga menjadi anggota koperasi. Ibaratnya dari kita oleh kita untuk kita, itu koperasi itu seperti itu kurang lebih. Jadi mereka bisa mendapatkan pembiayaan dari koperasi itu, tapi selama mereka nantinya magang di luar negeri, mereka melakukan angsurannya sampai pelunasan. Dan saya rasa untuk biaya 20 juta untuk magang di Taiwan itu tidak beban buat mereka. Karena rata-rata seperti yang saya ceritakan tadi, itu mereka dapat 10 juta per bulan. Jadi sudah bersih, karena mereka di sana di Taiwan makan sudah ditanggung, tempat tinggal sudah ditanggung, ibaratnya 20 juta itu sudah bersih. Sehingga kalau mereka umpamanya melakukan angsuran cicilan koperasi umpamanya 5 juta saja per bulan, berarti itu kan lumayan sisanya. Jadi kurang lebih dengan 4 bulan sudah lunas. Jadi 2 bulannya itu bisa tidak membayar utang lagi, jadi bersih. Nah, kalau kita kalkulasikan, ibaratnya begini. Bagi warga masyarakat yang tamat SMA maupun SMK, dibandingkan langsung bekerja di industri di Indonesia, di Bali khususnya, dengan perbandingan mereka kuliah dulu di OTC, justru lebih beruntung mereka ketika memilih kuliah di OTC. Makanya kami mengangkat konsep kuliah untung. Nah, kenapa? Karena pembiayaan untuk 1 tahun di OTC Bali itu tadi saya ceritakan yang sudah berjalan kemarin kan 15 juta. 15 juta ditambah pemberangkatan 20 juta. Berarti kan ada 35 juta. Nah, sedangkan mereka di Taiwan rata-rata dapat 10 juta. Berarti dalam 6 bulan
Mereka sudah 60 juta. 60 juta dikurang 35 juta, berarti kan Sisa. sudah untung. Iya, Sudah ada sudah selisih ada. 25 juta bersih Bersih. di kantong mereka. Mm. Selama 1 tahun mereka Iya. dari baru join di OTC sampai mereka selesai magang di Taiwan. Nah, dia dari 1 tahun. Nah, sekarang kalau kita compare anak-anak kita yang tamatan SMK khususnya langsung bekerja umpamanya di Bali, paling mereka dapat gaji baru join itu 2 juta, 3 juta, kurang lebih seperti itu. Belum mereka yang dari Singaraja itu harus ngekos mungkin di Badung gitu ya. Nah, itu mungkin kosnya 800. Makannya tiap harinya 50, 1,5 juta tambah 800. Sudah 2 juta 300. Kalau dapat gaji 2,5 juta, lagi 200 beli bensin aja nggak cukup. Iya, Berarti iya. selama 1 tahun nggak mungkin punya tabungan. Betul, betul. Nah, jadi ilustrasinya, Iya. kalau mereka join di OTC dengan sama waktunya setahun mereka punya tabungan 25 juta, tetapi kalau langsung bekerja di industri dengan gaji 2,5 juta per bulan, mereka tidak punya tabungan. Betul. Berarti asumsinya jauh lebih beruntung ketika mereka Iya. kuliah di OTC Bali. Betul. Maka dari itu masyarakat, pemirsa Bali TV yang kebetulan mendengarkan wawancara kami hari ini, silakan bergabung bersama kami di OTC Bali untuk mendapatkan peluang-peluang yang kami sediakan untuk bekerja di luar negeri. Nah, kalau untuk peran pemerintah ini untuk membantu program-program pelatihan macam OTC ini, adakah dari pemerintah? Selama ini peran pemerintah untuk sumber daya manusia Indonesia Iya. lumayan, terutama dari Kemendikbud. Oh, iya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan khususnya di Kemendikbud yang telah memberikan kepercayaan terhadap OTC Bali untuk beberapa tahun ini, beberapa kali, mungkin kurang lebih sudah berjalan 4-5 kali, kami diberikan kepercayaan oleh Kemendikbud untuk menyelenggarakan program PKK, program kecakapan kerja, di mana program ini dialokasikan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang ibaratnya di tahun kemarin mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, nah tahun ini direkrut mereka untuk mendapatkan kuliah yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kebetulan kami di OTC Bali kami diberikan beberapa kali kuota, nah itu kurang lebih sekitar 40 orang lah masyarakat yang kurang mampu itu ditanggung penuh oleh pemerintah, kurang lebih dengan 15 juta itu ditanggung oleh pemerintah, dibayarin betul-betul gratis untuk kuliah di tempat kami. Nah, itu merupakan peran pemerintah dan kami dari OTC Bali merasakan sekali manfaatnya karena ketika program itu diberikan, kami lakukan betul-betul ada yang mereka yatim piatu, ini ada juga yang kebetulan mereka barusan meninggal oleh orang tuanya, ada yang mungkin orang tuanya kehilangan pekerjaannya kayak begitu. Tetapi semangat mereka untuk merubah hidup itu tinggi sekali. Nah, kami ketemu dengan anak-anak seperti itu. Dan itu merupakan kebanggaan kami bisa membantu mereka, apalagi dari pemerintah juga memberikan support, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Dan peran pemerintah di sisi ini top. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Cukup membantu ya itu buat anak-anak yang mungkin terkendala kemauan ada tapi dana tidak ada. Betul. Oke. Nah, Mang Untung yang sangat beruntung nih. Kriteria seperti apa sih yang sudah kamu miliki nih? Sehingga sekarang ini kamu tiba-tiba sudah di usia yang sangat muda ini sudah diterima menjadi asisten manajer. Sekarang kerja di mana? Astung Karir sekarang saya sudah bekerja di salah satu company terbesar untuk kapal pesiar yakni Carnival Cruise Line. Posisi Asisten F&B Manager. Iya, di usia yang sangat muda. Nah, kita pengen tahu, nah pemirsa Bali Now juga pengen tahu kriteria seperti apa yang sudah kamu miliki nih, sehingga kamu sudah mendapatkan posisi yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda ini. Oke, nah jadi saya juga ingin memberitahu kepada seluruh pemirsa di sini, jika kalian ingin mendapatkan posisi atau level yang berbeda dengan orang lain, jangan pernah menaruh posisi kita itu sama dengan yang lainnya. Jangan kita menaruh posisi itu standar seperti itu. Jadi kita wajib memposisikan diri kita bahwa kita berbeda, bahwa kita itu lebih dari yang lainnya. Dan saya memiliki kemampuan tersebut juga berkat OTC Bali. Contoh yang pertama yakni dari bahasa.
Kalau kita berbicara mengenai bahasa internasional kan sudah pasti bahasa Inggris. Iya, Dan kita betul. sudah juga digembleng bahasa tersebut di OTC Bali juga, yang dimana OTC Bali sudah memberikan bukan hanya pelajaran bahasa Inggris tapi kursus gratis bahasa Inggris juga dari OTC Bali. Nah itu ketika kita berbicara mengenai standar, karena pada zaman sekarang itu orang-orang lain pun generasi muda sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan Iya. lancar. Iya. Tapi dengan program yang sudah dimiliki oleh OTC Bali, yang dimana ada internship programnya itu ke Taiwan, nah di sana saya mampu belajar bahasa Mandarin. Dengan demikian, skill yang saya miliki itu berbeda. Selain bahasa Inggris, saya juga memiliki skill bahasa Mandarin. Nah, dari sana itu poin awal yang Luar sudah biasa. wajib kita miliki Bagus. sebagai generasi muda, yang dimana kita bisa dapatkan ketika kita sekolah di OTC Bali. Mungkin iya. bisa diintroducing ya Oh, dalam iya. bahasa Mandarin. Oh atau iya, bahasa Inggris. Iya, introducing bahasa dong pada Mandarin pemirsa. dulu ya. Iya. Sedikit tidaknya bahasa Mandarin. Iya. Oke. 大家好，请让我自我介绍。我的名字是运动维娃娃，你可以叫我运动。我在巴厘岛出生，我2000年12月4号出生，所以今年我23岁。以前我也是 OTC Bali 研究的学生，所以如果你想一个更好的人，你必须在 OTC Bali 学习。非常感谢，非常感谢，再见啊！ Iya, demikian Inggris, introducing Oke, dari nah jadi hello everybody, my name is Suntung Wibawar. I was born in Klungkung on 4 October 2000. Therefore, right now I'm 23 years old. Previously, I was a student of OTC Bali, Yanyar as well. So if you really want to be a success person, you have to and you must to study at OTC Bali, because OTC Bali have different quality with another college in Indonesia, not in Bali Island again. Aduh, nah berarti itu betul kata Komang Untung tadi, bahwa jika kita ingin lebih, jangan menempatkan diri kita standar ya. Berarti betul harus sekali, melampaui ya. mereka yang standar Kita ya. wajib Itu berbeda. wajib berbeda. Itu pesan-pesan Karena yang dokumen luar biasa. asli lebih penting daripada fotokopinya. Oh. Kan? Luar biasa. Betul. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah pemirsa, sudah di segmen terakhir nih, kita masih bincang-bincang seru nih, udah hampir 1 jam, dan kita akan nanti menutup 1 jam ini dengan harapan-harapan mereka yang sangat luar biasa, agar masyarakat di luar sana sekarang mulai bersemangat lagi, mulai ada peluang-peluang baru untuk lebih maju lagi ke depannya, usai terkena imbas dari pandemi yang meluluh lantakan dunia. Iya. Nah, Pak Redi, kabarnya ini OTC ini akan naik standarnya menjadi Poltek. Gimana tuh? Poltek. Nah, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now. Oke, mungkin sebelumnya saya akan jelaskan dulu kepada pemirsa dan khususnya kepada tim OTC Bali. Kami mengucapkan terima kasih atas support, dukungan semua tim, terutama partner saya di Yayasan Pak Gedelio Sastra, dan juga seluruh direktur yang memberikan support kepada kami sehingga OTC Bali bisa sampai ke level saat ini. Sesuai dengan moto yang kami terapkan di OTC Bali, kami memiliki moto The Outstanding Tourism College. The Outstanding Tourism College ini artinya ekspektasi kita melebihi daripada realita kita, melebihi daripada ekspektasi kita sebelumnya. Nah, realitanya seperti itu. Nah, dan saat ini ternyata realitanya kami dari OTC Bali sebelumnya tidak terbayang buat kami untuk bisa menjadi sebuah politeknik pariwisata. Jadi namanya Poltek OTC saat ini. Dan itu kami bisa capai bukan begitu saja, tetapi atas dukungan daripada seluruh teamwork kami di OTC Bali, terutama kepada seluruh direktur-direktur yang memberikan dukungan. Ada Pak Gedelio Sastra, ada Pak Putu Wahyu, ada Pak Ngakan Putu Purwite, ada juga Pak Ide Bagus Wisnawo, ada Pak Bambang, ada juga Pak Puja Astawa, kemudian ada juga Pak Kadek Budi Artiase,
kemudian ada Pak Riki, ada Bu Epi, dan ada Pak Budi Sarjono yang di Lampung. Jadi berkat kerjasama kami bersama seluruh jajaran OTC Bali, akhirnya apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan di awal untuk menjadi lembaga vokasional terbaik dan terpercaya di tingkat global, nah ternyata lebih daripada itu. Akhirnya kami oleh pemerintah kami direkomendasikan untuk menjadi sebuah perguruan tinggi vokasi yang nantinya kami bisa mencetak diploma 3 di bidang seni kuliner, kemudian diploma 4 atau sarjana terapan pariwisata di bidang pengelolaan perhotelan, dan juga diploma 4 atau sarjana terapan pariwisata di bidang pengelolaan pariwisata global. Jadi kami memiliki 3 program studi di Politeknik OTC. Nah, sehingga dengan naik kelasnya, atau kami bilang dari OTC Bali bertransformasi menjadi Poltek OTC. Nah, sebelumnya kami hanya memiliki program 1 tahun, ibaratnya kursus singkat, kurang lebih seperti itu. Nah, mulai di tahun 2024 ini kami bisa menyelenggarakan Politeknik OTC, Politeknik Omna Tri Sakti Chandra. Jadi di sini dengan 3 prodi yang kami sampaikan barusan, nah itu kami sudah mulai merekrut mahasiswa. Dan di bulan September kami akan mulai tayang untuk programnya. Nah, sehingga bagi masyarakat Bali atau masyarakat Indonesia bahkan di tingkat global, kalau tertarik bergabung bersama Poltek OTC, kami sudah mulai membuka pendaftarannya saat ini. Dan kami yakinkan dengan Anda bergabung bersama Poltek OTC, kami akan selenggarakan pembelajarannya itu link and match dengan industri. Sehingga nanti pola-pola yang kami lakukan mungkin akan kami lakukan program yang istilahnya belajarnya di kampus 1 tahun, kemudian di luar negeri juga mengikuti internship, balik dan kemudian dapat kerja langsung sambil melaksanakan kuliah jarak jauhnya nanti, kurang lebih seperti itu. Karena program dari pemerintah sekarang mendukung yang disebut dengan RPL. Jadi RPL itu bisa kami laksanakan ketika kami nantinya sudah berjalan selama 2 tahun. Setelah kami mendapatkan akreditasi dari pemerintah yang pertama, nah selanjutnya program itu akan bisa kami laksanakan. Sehingga dengan demikian kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen tim OTC Bali. Dengan bekerja keras selama ini kita bisa mencapai di posisi menjadi Poltek OTC saat ini. Dan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yang ibaratnya kami sangat bersyukur di posisi ini, tentu dengan kepercayaan dari pemerintah, juga dari masyarakat. Ini akan kami kembangkan ke depan, lebih baik lagi. Tentunya kami introspeksi juga ke dalam, akan selalu tingkatkan bagaimana SDM kami untuk mendukung supaya Poltek OTC dan OTC Bali ini ke depan semakin banyak bisa mencetak SDM yang mumpuni, yang lebih unggul. Ya, berarti itu luar biasa ya harapan-harapan dari Pak Reddy ya. Nah, sekarang harapan dari Komang Untung nih, apa harapan Komang Untung untuk diri sendiri, kemudian juga harapan pada OTC Bali, apakah bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana? Oke, ya. Untuk harapan saya terhadap diri saya sendiri, pastinya nanti saya mampu menjaga serta meningkatkan kualitas saya bekerja nanti di sana, sehingga dapat menunjukkan bagaimana kualitas orang Bali. Jadi di sana kita bisa menunjukkan di dunia luar sana, international, so we can show who exactly Balinese people are. Jadi bukan hanya orang-orang Amerika saja, bukan hanya orang-orang Eropa saja yang mampu memimpin di tingkat global, tapi kita sebagai orang Asia, khususnya orang Bali, mampu juga menjadi pemimpin dengan kualitas yang sama, bahkan lebih dari kualitas-kualitas orang luar sana. Nah, untuk harapan saya terhadap OTC Bali, pastinya selalu mampu meningkatkan serta menjaga kualitas yang sudah dimiliki, yang mampu mencetak generasi-generasi muda yang dimana kualitasnya itu sudah berada di atas rata-rata. Aduh, luar biasa sekali. Aduh, senang sekali sudah bisa hadir Niki bincang-bincang dan memberi pencerahan, mungkin bisa bermanfaat bagi anak-anak di luar sana yang menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Ya, mungkin sedikit bisa saya tambahkan, Bu Eni. Silakan. Untuk
bergabung bersama Politeknik OTC Bali, adik-adik yang tertarik untuk bergabung bersama Politeknik OTC, kami persilahkan untuk hadir di kampus kami yang saat ini ada di Jalan Raya Sakah, Batuan Kaler, Sukowati, Gianyar, Bali. Nah, kebetulan gedung kami baru di sana, nah sehingga tempat perkuliahannya baik dari sisi tempat, fasilitas praktek dan fasilitas pembelajaran, saya yakin calon mahasiswa-mahasiswi akan merasa nyaman. Ditambah lagi dengan para dosennya yang mungkin saat ini bisa di-compare mungkin kualitasnya luar biasa. Sehingga saya yakinkan kepada adik-adik yang tertarik bergabung bersama Poltek OTC, saya yakin dengan bergabung di Poltek OTC Bali, apa harapan dan cita-citanya akan kami bantu, akan bisa terwujud. Cayo. 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 Oke. Matur semua sudah hadir di Bali Now, bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat ini. Semoga sukses OTC Bali, semoga sukses menjadi role model bagi anak-anak muda di luar sana. Inge matur semua. Matur semua Bu Eni. Semua Bali TV. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang luar biasa yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.